Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman pengambil perkuliahan perilaku konsumen, pada kesempatan pertemuan kedua ini, sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan, pertama-tama saya juga ingin menunjukkan ke Anda bahwa literatur yang saya pakai adalah Consumer Behavior dari Michael R. Solomon, yaitu tentang buying, having, and being. Anda tidak perlu membeli buku. Saya sudah menyiapkan paket perkuliahan semester ini dengan menggunakan inti dari materinya adalah dari customer behavior ini. Untuk itu saya mencoba untuk sampaikan bahwa dengan adanya perkuliahan yang kedua ini pasti beda, karena kalau pertemuan pertama kita menggunakan media langsung, tatap muka langsung, sedangkan pada kesempatan yang kedua ini saya menggunakan paket dengan rekaman video. Mudah-mudahan dengan yang kedua ini akan lebih baik hasilnya, dan untuk itu dalam pertemuan kedua ini saya menggunakan paket dengan judul Scope of Customer Behavior. Nah, adapun target dari perkuliahan hari ini yaitu tentang perilaku konsumen suatu proses. Yang kedua, membahas tentang konsumen pengguna sejumlah produk bisa membantu menentukan identitas mereka dalam kondisi yang berbeda. Kemudian, tenaga pemasaran penjualan perlu mengetahui tentang keinginan dan kebutuhan dari segmen konsumen yang berbeda. Keempat, bahwa teknologi informasi dapat merubah perilaku konsumen. Yang kelima, perilaku konsumen saling berkaitan dengan isu kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, sejumlah kegiatan konsumen dapat merugikan sebagai individu maupun kelompok. Dan yang terakhir akan saya bahas perbedaan khusus dari dua perspektif yang menentukan untuk diketahui dari studi perilaku konsumen. Itulah gambaran materi yang akan saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Baik, untuk selanjutnya adalah kita membahas slide-slide yang sudah saya siapkan sebagai berikut, yaitu tentang what is consumer behavior. Consumer behavior yang dimasukkan di sini adalah suatu proses keterlibatan ketika individu maupun kelompok melakukan pemilihan, membeli, menggunakan atau menolak baik produk, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumer. Nah, ini dari Solomon, buku yang saya siapkan tadi. Apa artinya? Bahwa di sini bahwa produk itu bisa jasa dan bisa barang. Tetapi ide maupun pengalaman itu bisa juga merupakan suatu produk juga. Karena apa? Kalau Anda melihat seperti seorang dosen, seorang konsultan, itu yang dijual adalah ide maupun pengalamannya. Nah, disitulah bukan merupakan jasa, tetapi ide dan pengalaman itu merupakan suatu produk. Dan itu bisa menjadi duit ujung-ujungnya. Kemudian dari kegiatan what is customer behavior ini kita juga ada yang merupakan
teori yang merupakan role ya, yaitu bagaimana mengidentifikasikan konsumen sebagai aktor di marketplace state. Karena apa? Konsumer ini menentukan sekali. Jadi kalau kita punya usaha bukan dari pemilik perusahaan ataupun owner, tetapi konsumen yang akan memberikan penghasilan kepada perusahaan, dan termasuk yang akan membayar pegawai pun bukan perusahaan tetapi justru konsumer. Kemudian yang di dalam bagian yang pertama yaitu consumer behavioral in process, yaitu di sini merupakan pertukaran atau transaksi di mana dua atau lebih organisasi memberi dan menerima sesuatu yang berharga, karena ujung-ujungnya adalah nilai atau value dari yang dibutuhkan oleh konsumer dan yang dijual oleh produsen. Nah, kalau tadi ada di dalam tahapan yang saya sampaikan adalah yang terakhir, tapi justru di sini saya coba kebalik, yaitu pada slide kedua ini adalah mengenai beberapa isu yang muncul selama tahapan dalam proses konsumsi, di mana ada dua perspektif, yaitu perspektif dari konsumer dan perspektif dari marketer. Nah, untuk membedakan dari dua perspektif tadi, ada kita buat ada 3 state, yaitu pre-purchase issue, purchase issue, dan post-purchase issue. Maksudnya kegiatan sebelum melakukan pembelian, kegiatan pada saat terjadi transaksi atau pembelian, dan keadaan kondisi setelah pembelian atau pasca penjualan. Nah, di sini consumer perspective dimaksudkan bahwa bagaimana konsumer menentukan apa yang akan dibutuhkan dari suatu produk tersebut. Nah, disinilah dari seorang konsumen bisa mendapatkan berbagai informasi yang banyak dan lengkap sehingga dia memiliki kemampuan atau alternatif memilih dan akhirnya mendapatkan suatu produk sesuai yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, ini tadi dari perspektif konsumer. Bagaimana dengan dari perspektif dari marketer? Nah, di sini dari marketer atau penjual itu adalah bagaimana dari pemasar atau penjual itu melihat behavior atau perilaku dari konsumer itu sendiri. Jadi apa yang dibutuhkan dari produk yang akan yang diinginkan dibutuhkan, termasuk apakah kira-kira ada perubahan dari sebelumnya. Ini misalnya kalau suatu konsumen yang akan melakukan pembelian ulang, jadi yang produk yang kemarin dibeli seperti apa, kemudian produk yang akan datang itu dibeli seperti apa, perubahan apa yang diinginkan. Ini semuanya harus dibaca oleh seorang produsen atau pemasaran atau penjualan, sehingga dengan demikian dia bisa memberikan produk yang terbaik buat konsumennya. Kemudian pada saat pembelian, di sini berdasarkan pengalaman dari konsumen, sehingga dia akan bisa membeli dengan sesuai yang dibutuhkan. Nah, jadi baik itu pada saat pembelian dia sudah cocok dengan kualitasnya, cocok dengan harganya, cocok dengan tempat, cocok dengan misalnya proses sebelumnya, misalnya iklannya dan sebagainya. Itu semua adalah pada saat pembelian sudah terekam. Kemudian bagaimana dari sisi dari pemasarnya? Di sini bahwa itu sifatnya adalah situasional, di mana faktor-faktor yang menentukan seorang pemasar itu
menjual produknya seperti apa. Misalnya, apakah kira-kira dia pada saat proses pembelian itu dalam posisi misalnya ada tekanan, kemudian bagaimana dia melakukan display di misalnya di counternya dan sebagainya. Nah, kemudian apakah sudah efektif atau belum sehingga konsumer itu bisa melakukan keputusan membeli dengan benar, dengan baik, sehingga yang diharapkan bahwa terjadinya antara pertemuan konsumen dan consumer ini akan menjadi pas gitu ya. Nah, kemudian setelah ada pembelian, setelah pembelian selanjutnya adalah pasca pembelian. Dalam pasca pembelian ini yang diharapkan adalah bahwa konsumer adalah puas dari sisi pemasar atau penjual. Nah, tentunya di sini ada harapan-harapan yang diinginkan oleh seorang konsumer terhadap produk yang dibeli setelah pasca penjualan. Nah, misalnya, apakah kira-kira nanti mendapatkan fasilitas apa dari produsen tadi dari adanya produk yang dibeli tadi. Sepertinya kalau misalnya kita membeli misalnya produk seperti motor atau mobil, itu biasanya ada garansi, kemudian ada fasilitas servis, kemudian seperti ganti oli sampai berapa ribu kilometer dan sebagainya. Nah, ini semua adalah yang diinginkan oleh konsumer dalam sisi perspektif dia, termasuk kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, bagaimana perspektif dari pemasar? Di sini tentunya yang diinginkan oleh pemasar adalah kepuasan dari konsumen itu. Jadi, apakah konsumen setelah membeli produk itu merasa puas atau tidak? Nah, di sini tentunya setelah pembelian ini ada namanya suatu evaluasi seperti apa. Misalnya untuk itu ini ada tenaga dari pemasaran yang biasa melakukan seperti survei terhadap bagaimana respon dari pembeli terhadap produk yang dibelikan. Dan tentunya dengan diharapkan bahwa pengaruh dari keputusan membeli tadi adalah ada pembelian berikutnya, atau disebut dengan kepuasan konsumen adalah konsumen yang puas itu bukan hanya membeli ulang, tapi juga melakukan namanya informasi kepada temannya, kepada lingkungannya bahwa belilah produk seperti yang saya lakukan. Nah, pada slide berikutnya adalah tentang perilaku konsumen yang melibatkan banyak pelaku yang berbeda. Di sini disebutkan bahwa consumer, a person who identified a need, a desire, make a purchase, and then disposes of the product. Jadi seseorang yang mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan melakukan pembelian dan kemudian di sini membuang produk tersebut, khususnya untuk yang tidak puas ya. Nah, banyak orang mungkin terlibat dalam rangkaian peristiwa ini, pembeli, pengguna, dan influencer. Jadi di sini misalnya contohnya saya membeli karena saya punya duit, tetapi barang tersebut tidak saya gunakan, misalnya motor gitu ya. Saya memberikan hadiah membeli motor untuk anak saya. Jadi saya yang membeli, tapi penggunanya adalah anak saya. Nah, kemudian influencer ini adalah orang yang bisa berpengaruh, misalnya orang ketiga, keempat, yang dia bisa,
ternyata motor tersebut bagus. Nah, ini informasi-informasi dari influencer ini adalah penting sekali, terutama mereka yang influencer yang positif, sehingga dengan demikian dia termasuk yang ikut menjual juga. Kemudian untuk konsumen dapat bisa berupa organisasi atau kelompok. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu bisa digunakan karena suatu perusahaan membeli banyak dengan harga diskon yang besar, tapi secara kontan lah kemudian nanti dari perusahaan menjual lagi menjual lagi sebagai fasilitas kepada pegawai dengan dipotong dan sebagainya. Jadi dengan demikian mereka secara kelompok, secara hasil bahwa pembelinya di sini adalah perusahaan, penggunanya adalah pegawai, influencernya bisa dari orang lain dan sebagainya. Berikutnya bahwa yaitu tentang customer as role player. Di sini bahwa seorang konsumen itu membutuhkan berbeda produk untuk mereka supaya supaya hasilnya adalah lebih baik, yaitu dengan adanya bermacam-macam fasilitas yang ada di dalam produk itu sendiri. Misalnya seperti saya membeli handphone atau smartphone. Kita membeli smartphone itu misalnya tahun 2019 ya, tahun 2019. Sedangkan sekarang 2020. Saya menggunakan handphone itu 2019. Karena apa? Supaya harganya lebih murah. Tetapi karena fasilitas yang ada di smartphone tadi antara 2019 dan 2020 itu tidak jauh berbeda, aksesorisnya saya rubah, saya gunakan 2020 sehingga emosional saya tuh, nilai dari barang tadi sudah bisa berubah karena ada perbedaan dari fasilitas dari produk yang ada. Nah, ini kadang-kadang sudah itu namanya kalau anak sekarang mengejar gengsi ya, kan gitu. Kemudian berikutnya adalah konsumen menggunakan produk untuk membantu mereka mendefinisikan identitas mereka dan sesuatu yang berbeda. Nah, disinilah pemasar harus mampu memahami perilaku konsumen dan mengkategorikan ke dalam segmen yang bermanfaat. Anda tahu, saya percaya sudah tahu persis bahwa Anda sudah lulus marketing 1, marketing lanjut, berarti pemasaran sudah oke lah, kan gitu. Nah, yang saya maksud bahwa kategori di sini bahwa segmen itu ada segmen atas, segmen menengah, dan segmen bawah. Tetapi di sini si konsumen dari yang berada pada segmen atas maupun segmen menengah, segmen bawah ini bisa satu sama lain bisa berinteraksi dengan produk dan aspek-aspek dari yang ada di dalam kegiatan dari pemasaran yang ujung-ujungnya adalah kebutuhan konsumen itu sendiri bisa terpenuhi dengan baik dan mereka akhirnya bisa puas. Inilah yang disebut dengan pemasar bisa mengetahui, memahami perilaku dari konsumen di dalam beberapa kelompok segmen yang bermanfaat. Misalnya saya sebagai tenaga pemasaran, sebelum saya menjual tentu saya harus bisa melihat taruhlah segmen atas itu seperti apa. Nah, saya punya pengalaman dalam menjual. Biasanya kemampuan segmen atas adalah kemampuan membeli. Nah, kemampuan beli itu didasari oleh misalnya dia status sosialnya seperti apa. Misalnya dia bekerja di mana,
dia pendidikannya apa, dia tinggal di mana dan sebagainya. Itu sudah menunjukkan bahwa kategori segmen atas. Misalnya ini seorang pegawai Telkom itu untuk di BUMN itu sudah biasanya gajinya besar. Kemudian apalagi dia masuk dengan sarjana, kemudian dia karena kondisi yang bagus, akhirnya dia bisa menempati lokasi dari perumahan dan yang bagus lah gitu. Nah, dengan demikian tentunya di dalam membeli suatu barang pun dia akan menyesuaikan dengan tempat, dengan latar belakang dari dia sebagai seorang pegawai BUMN yang mapan kan gitu. Kemudian berikutnya adalah ini orang biasanya kalau sudah dalam posisi yang tempat yang aman ya, zona aman itu biasanya dia tidak terlalu banyak pilih-pilih ya, tapi untuk konsumen yang mendatang tentunya apalagi konsumen dari milenial ini biasanya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam literatur. Misalnya kondisi yang saat ini seperti adanya pandemi COVID-19 ini literatur pemasaran itu seakan-akan diacak-acak. Orang penjual biasanya gini, tetapi ternyata cara itu tidak nih. Karena apa? Orangnya sudah melakukan pembelian yang berbeda. Dalam posisi dia tinggal di rumah, penghasilannya mungkin ada dipotong dan sebagainya. Dia bukan memilih suatu produk atau barang dan jasa sesuai yang biasanya dia konsumsi, tetapi ya sudah gini aja udah cukup karena menyesuaikan. Nah, kalau seperti ini tentunya dari dari pihak pemasaran akan menyajikan penyesuaian. Contohnya gini, saya mengikuti seminar beberapa bulan yang lalu dari direksi dari Unilever. Jadi Unilever ini produknya ini macam-macam. Ya tentunya produk untuk keluarga. Ada sampo, ada pasta gigi, ada sikat gigi, kemudian produk-produk rinso dan sebagainya. Ternyata dengan adanya COVID ini berbeda sekali. Ternyata perilaku pembelian dari konsumen dari Unilever ini ternyata udah berbeda. Apa yang dilakukan oleh Unilever adalah menyelesaikan kebutuhan konsumernya seperti apa. Jadi produk yang dulunya diproduksi dengan kapasitas yang sedang atau ke atas, sekarang dalam posisi sedang aja nggak laku semua terjual untuk produk-produk tertentu, sehingga dia lebih selektif untuk melakukan produksi dan sebagainya. Nah, ini salah satu berarti bahwa pemasaran produsen menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen karena kondisional dan sebagainya. Nah, kemudian apa-apa yang memberi impact atau dampak terhadap konsumen sehingga perlu melakukan marketing strategi. Pertama adalah mengenai segmentasi. Segmentasi di sini adalah mengidentifikasi kelompok konsumen yang mirip satu sama lain dalam suatu atau lebih cara dan kemudian menyusun strategi pemasaran yang menarik bagi suatu atau lebih kelompok. Artinya apa? Di sini berarti tadi tenaga pemasaran sudah melakukan segmentasi, tadi sudah saya singgung di depan. Kemudian mengenai yang kedua adalah demografik, yaitu statistik yang mengukur aspek populasi yang dapat diamati. Nah, di sini pada pertemuan pertama saya sudah singgung bahwa faktor demografi ini adalah penting, khususnya
kemarin ada pertanyaan dari salah satu dari Anda bahwa apa yang biasanya bisa menentukan pembelian dari seorang konsumen. Saya cerita bahwa kemarin itu yang menentukan sekali dari seorang konsumen, pertama dia usianya muda, dia seorang wanita, dia seorang pengguna dari smartphone. Karena seorang wanita biasanya dia di keluarga itu lebih diperhatikan dari orang tua, sehingga dia walaupun dia sudah punya penghasilan sendiri, dia masih dibantu oleh orang tua. Biasanya orang tua nggak tega antara anak laki-laki dengan perempuan. Nah kemudian karena dia sudah posisi keuangannya sudah lebih dari cukup, akhirnya dia bisa melakukan pembelian tidak dengan pertimbangan-pertimbangan seperti halnya anak laki-laki atau anak pria dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi yang muda, yang kemudian yang wanita, dan kemudian yang tiga. Jadi sekarang kalau anak sekarang tentunya itu punya gadget, nah dia bisa bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang apakah dari Shopee atau Lazada atau Tokopedia tentang barang-barang yang terbaru, apalagi dia saat bekerja dia melihat temannya menggunakan produk baru dan dia kepingin untuk membeli. Nah di sini yang muda, yang punya yang muda, yang wanita dan bergadget itu biasanya dia mudah untuk melakukan pembelian terhadap barang. Nah kemudian bagaimana kita melakukan untuk konsumen yang berbeda. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seorang pemasar perlu memahami keinginan dan kebutuhan segmen konsumen yang berbeda, tentunya yang muda, yang tua, yang umur sedang itu akan melakukan pembelian yang berbeda. Tetapi pada umumnya yang banyak berbeda itu dari sisi yaitu gendernya adalah wanita. Tapi kalau laki itu biasanya aco aja ya, kan gitu. Nah, untuk itu demografik di sini bisa dijelaskan terdiri dari mereka yang faktor gender, struktur keluarga, kelas sosial ataupun pendapatan, ras dan etnis, gaya hidup dan geografi. Nah ini salah satu untuk menentukan konsumer dari yang dia ada segmen yang kuat atas atau segmen tengah maupun segmen bawah, itu dari sisi demografi terhadap konsumernya tadi setelah dilakukan pemilahan. Kemudian sebagai contoh ini ada juga konsumen itu yang kritis, misalnya Nike terpaksa menarik iklan sepatu lari mereka setelah kelompok hak penyandang disabilitas mengklaim bahwa iklan tersebut menyinggung kalau sekarang itu klaster mereka lah, kelompok dia. Nah ini tentunya kalau enggak ya nanti Nike akan membuat produk tapi enggak dibeli oleh tetapi kalau misalnya penyandang disabilitas itu misalnya tidak sampai komplain, mungkin itu menambah dari jumlah konsumen dari produk yang dibuat tadi. Itulah di sini perlu hati-hati sekali bahwa untuk membuat iklan tidak sembarang aja, tetapi tentunya apakah kira-kira iklan itu memang menyasar kepada konsumen-konsumen tertentu yang tentunya itu perlu dilakukan suatu penelitian. Jadi jangan sampai justru misalnya dari iklan itu justru jadi bumerang. Ini saya punya pengalaman membuat skripsi dalam bahasa Inggris saya, yaitu bahwa beberapa
tahun terakhir itu ada namanya ada perusahaan penerbangan berbiaya murah, yaitu ada beberapa penerbangan di mana dia membuat bahwa memudahkan penerbangan dengan biaya yang murah atau dengan tarif yang rendah. Tapi iklannya adalah bertarif murah. Yang terjadi mereka menjualnya tidak tarif murah, tarif biasa, tarif normal. Nah, apa yang terjadi? Ya masyarakat komplain, tidak puas. Tarifnya murah, yang sesuai iklannya, tetapi justru realisasinya adalah bertarif normal. Ini juga antara iklan dengan konsumen itu apakah tidak dilakukan suatu penelitian sehingga tidak menimbulkan istilahnya itu anti klimaks lah, kan gitu. Nah, ini hati-hati sekali nanti seperti Anda sebagai tenaga pemasaran atau pecinta pemasaran ini, misalnya kalau suatu saat sudah memiliki usaha sendiri, mau membuat iklan, tentunya sasaran dari iklan itu siapa, apakah kira-kira dia akan bisa terima atau tidak. Kemudian ini juga mengenai tentang produk dari Unilever, di mana anak perusahaan Unilever ini merilis iklan di Facebook untuk produk body wash mereka. Pada iklan tersebut terdapat seorang model berkulit hitam yang kemudian berubah menjadi putih setelah memakai produk tersebut. Iklan tersebut dikecam berbau rasis. Atas kecaman tersebut, kemudian ini namanya produknya Dove, lalu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Nah, ini juga pembuat iklan menampilkan suatu endorser itu juga harus pilih-pilih, yaitu. Tapi sebetulnya kalau kita itu, kalau orang laki-laki kan melihatnya gini, melihat anak perempuan atau wanita atau gadis itu sebetulnya mukanya seperti apa, tangannya seperti apa. Nah, biasanya mukanya pakai pemutih, biasanya jadi putih. Tapi begitu dilihat nanti antara tangannya sudah hitam, berarti antara tangan dengan muka itu udah beda. Nah, itu berarti aslinya adalah tangannya yang menjadi putih karena itu menggunakan produk-produk tadi body wash dan sebagainya. Nah, kemudian adalah juga iklan yang ada di Malaysia. Ini juga kemudian seorang pengiklan di Malaysia bahwa dia ada pembuat robot. Nah, robot pembersih ini ternyata bisa menghebohkan. Ternyata bahwa sebetulnya kalau tidak menyinggung suatu harga diri dari suatu tenaga asing yang kerja di situ sih enggak ini, tetapi di situ berbunyi by far your Indonesian might know. Jadi artinya apa? Dengan adanya robot ini ancaman buat tenaga kerja dari Indonesia. Nah, ini akhirnya iklan tersebut diprotes oleh TKI melalui kedutaan besar supaya menarik iklan tersebut. Kenapa mesti harus menulis iklan itu? Kenapa harus menyasar hanya kepada Indonesia? Padahal itu bisa aja di Malaysia kan bukan berasal dari Indonesia saja, bisa dari Filipina, dari Vietnam, dari Bangladesh dan sebagainya. Nah, ini juga iklan itu harus tidak menyasar kepada apalagi yang berbau ras dan sebagainya, pasti akan ini. Jadi perlu memahami perilaku konsumen itu adalah suatu bisnis yang baik. Pemasar hanya dapat memuaskan kebutuhan konsumen sejauh mereka memahami orang atau organisasi yang akan menggunakan produk dan layanan yang mereka jual.
respon konsumen adalah ujian terakhir apakah strategi pemasaran akan berhasil. Nah, justru disinilah perlu namanya evaluasi. Evaluasi ini bisa dihasilkan dari hasil namanya survei pasar, riset pasar. Dari riset pasar itulah yang untuk produk-produk tertentu seperti Unilever itu produk di mana produk itu persaingnya banyak, dengan harga yang banyak, dengan kualitas yang tidak jauh yang sama, ini akan sangat-sangat kompetitif. Makanya selalu dilakukan namanya riset pemasaran secara periodik. Saya dulu waktu mahasiswa seperti Anda juga sering ikut pemasaran di Unilever. Karena apa? Sebagai mahasiswa dulu kalau ada ikut kegiatan, ikut pemasaran itu biasanya dapat honor ya. Nah, honor itulah kadang-kadang bisa menambah gocek kita. Di samping kita dapat kiriman dari orang tua. Nah, yang tidak kalah penting adalah mengenai budaya populer. Budaya populer terdiri dari musik, film, olahraga, buku, selebriti, bentuk hiburan lain yang dikonsumsi oleh pasar massal. Ini merupakan produk dan inspirasi bagi pemasar. Saya sebagai pelaku pemasaran, kalau melihat saat ini yang paling bagus itu adalah Korea. Kenapa? Korea ini bisa menjual produk baik musik, film, itu dengan baik sekali. Karena apa? Dukungan dari negara itu adalah kuat. Coba sekarang seorang hiburan dari Korea Selatan datang ke Indonesia. Yang ngurus itu bukan entertainment dari EO dari Indonesia, itu justru kedutaan sendiri yang mencari tempat, yang izin dan sebagainya, sehingga itu akan memperlancar dan di samping memperlancar juga dia apa? Dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibandingkan kalau diurus dengan EO dari itu sendiri. Nah, kemudian ada juga yang kaitannya dengan ada budaya yang populer itu kaitannya dengan berdaur ulang, yaitu McDonald dia sudah membuat semacam produk tas ya. Tas itu bukan hanya bagus secara desainnya dan sebagainya, tapi itu barang yang bagus tapi ternyata bisa tidak berulang. Misalnya cukup diremas-remas dan itu bisa dibuang ini. Jadi enggak satu kali pakai lah kan gitu ya. Nah, ini bagus ya. McDonald dan perusahaan-perusahaan yang ini sudah ramah lingkungan. Nah, ini bagus sekali. Kemudian ini juga ada kaitannya dengan hiburan, ada termasuk olahraga ya, yaitu di sini adalah NBA. Michael Jordan itu juga kalau misalnya suatu dia pada waktu dia melakukan kegiatan olahraga, pertandingan dan sebagainya, dia ada dokumenternya, sehingga dengan demikian ini bisa bukan hanya dia dapat hasil daripada pertandingan sendiri, tapi dari rekaman videonya sendiri itu dia bisa digunakan untuk pelatihan dan sebagainya. Bagaimana yang dilakukan oleh anaknya Pak bos dari Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan, tentang pertandingan dari olahraga terkenal itu, di mana olahraga itu akhirnya bisa meniru dari film dokumenter dari pertandingan itu sendiri. Nah, kemudian juga adanya yang sekarang ngetren itu adalah kegiatan
Zoom call ya. Nah, Zoom call ini dengan adanya pandemik COVID ini semua kegiatan dilakukan dari rumah seperti halnya termasuk perkuliahan ini saya nggak menggunakan Zoom call tapi saya menggunakan dengan rekaman video. Dengan Zoom call kadang-kadang itu yang ya seloroh aja, dia mungkin dia santai aja, apakah dia sudah mandi atau belum, si mahasiswa tadi apakah dia sambil posisi seperti apa dan sebagainya. Selama itu tidak muncul gambarnya ya nanti dia bisa santai dan sebagainya, yang penting udah absen lah kan gitu ya. Nah, ini banyak ya yang diplesetkan di media itu ya. Nah ini contoh-contoh nih, tetapi ini adalah hampir dikatakan pentingnya untuk yang dilakukan oleh seorang konsumen. Pertama bahwa suatu premis atau semacam hipotesa bahwa orang sering membeli produk bukan untuk apa yang mereka lakukan, tetapi untuk apa yang mereka maksud. Jadi kadang-kadang orang membeli itu bukan karena keinginan, pertimbangan karena apakah ini nanti bermanfaat atau tidak, tetapi mereka kadang-kadang adalah membeli kan gitu ya. Dan membeli ini ya kadang-kadang dia setelah membeli itu enggak dipakai juga. Nah ini pertimbangan ini ada juga karena ya tadi yang anak muda, perempuan yang bergadget itu emosi untuk membeli itu tinggi, ya kadang-kadang tidak dipertimbangkan apakah barang nanti bermanfaat atau tidak. Atau juga karena temannya membeli barang, ternyata temannya udah berubah, dia jual, dia harganya belinya berapa, nanti dijualnya harga berapa, biasanya rugi. Tapi orang-orang di sini karena tadi duit tidak menjadi masalah, ya akhirnya ini. Lain kalau anaknya konglomerat, anaknya Pak Hartono, orang terkaya di Indonesia, dia dari kecil sudah diajari untuk hidup sederhana dan dia sendiri sederhana, makanya dia bisa membeli. Orang seperti itu tidak mungkin akan melakukan pembelian asal gini. Kemudian yang kedua adalah orang pada umumnya akan memilih merek yang memiliki citra atau bahkan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan yang mendasarinya. Ya memang kadang-kadang tuntutan dari pekerjaan dia akan memilih suatu barang yang bermerek, kalau perlu dengan cara berutang dan sebagainya, yang karena tadi untuk tuntutan dari pekerjaan, misalnya selebritis, kemudian orang-orang pejabat tertentu. Tidak jauh-jauh, saya dulu pada waktu kuliah di Pasca, kebetulan kuliah saya di kelas eksekutif, itu kelasnya adalah sore, pakai lengan panjang, berdasi, dapat makan dan sebagainya. Tetapi ada yang menurut saya itu tuntutan. Karena pada waktu sore itu ada jam untuk sholat maghrib. Nah, pada sholat maghrib itu banyak dari mahasiswa teman-teman saya itu menggunakan sepatu itu bermerek semua. Ada yang Clark, ada yang ini. Itu harganya mungkin nggak ada yang di bawah 1 juta. Itu dijejer itu. Jejer. Nah coba kebayang. Kalau mereknya itu yang lain seperti itu kita ini akhirnya kita kan disumputkan di jauh gitu. Nah mau tidak mau akhirnya kita ada tuntutan untuk menyesuaikan, jadi membeli barang yang bermerek karena kebutuhan atau karena citra tadi. Nah tapi karena kita sudah niatnya adalah kuliah dengan ini ya konsekuensi itu sudah harus dipertimbangkan dari awal. Kalau tidak nanti kita justru semangat untuk kuliah jadi kurang. Kemudian banyak perilaku konsumen yang menyerupai tindakan sebuah drama ya, kadang-kadang tadi
dia berlebihan. Konsumen memiliki peran yang mereka dapat merubah keputusan pembelian mereka tergantung peran yang dimainkan tadi sudah saya singgung di atas. Nah kemudian kaitan dengan merek tadi hubungannya adalah pertama adalah keterikatan konsep diri, keterikatan nostalgia kenangan, saling ketergantungan karena cinta, itu semua adalah biasanya yang mengkaitkan atau hubungan konsumen dengan merek. Ya seperti orang menggunakan Harley Davidson, dia kadang-kadang dia mau tidak mau ya harus menyesuaikan, dia jaketnya seperti apa, sabuknya seperti apa, sepatunya seperti apa, helmnya seperti apa. Kalau dia sudah pakai Harley Davidson misalnya, dia masih berpikir bahwa Harley Davidson ini 1 kilometer berapa, 1 liter berapa kilo ya, udah jangan pakai Harley Davidson, karena dia sudah nggak memikirkan harga BBM itu berapa per liter gitu. Nah ini salah satu keterikatan konsep diri terhadap proses sebagai seorang konsumen tadi. Nah seperti seorang yang menggunakan mobil tertentu, misalnya dia pakai mobil kodok, VW kodok, itu kan kaitannya nostalgia kenangan. Kemudian Mini Cooper itu film yang Jerry Chaplin, kemudian Mister yang terkenal dari Amerika. Ini juga ada ketergantungan Dove tadi karena kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, tuntutan, misalnya dia harus kulitnya putih gitu, kalau putih lebih menarik dan sebagainya, akhirnya dia menyesuaikan. Kemudian orang lain menggunakan iPhone, walaupun saya sendiri iPhone itu juga saya gunakan sebagai smartphone kedua, karena terbatas sekali komunikasinya dengan orang lain, karena yang lain biasa menggunakan Samsung atau produk ini, tapi kalau iPhone memang memiliki kelompok tertentu. Studi kasus yang saya angkat di sini adalah Tokopedia dan Shopee. Di sini pada pandemik COVID-19 ini banyak merubah perilaku konsumen di negeri ini. Banyak orang yang terbiasa untuk belanja di platform dalam jaringan alias online. Ya memang dibatasi. Nah akhirnya ada 2 rintisan Tokopedia dan Shopee menurut studi yang dihimpun ini saling berlomba untuk menjadi nomor 1. Dan ternyata Tokopedia Shopee itu merupakan 2 yang paling untuk menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, tetapi akhirnya yang menurut banyak konsumen bahwa dia lebih senang dengan Shopee, walaupun Shopee itu sendiri ternyata juga ada beberapa konsumen, seperti saya punya teman juga demikian, dia biasa menggunakan kartu kredit untuk membeli. Ternyata tidak semuanya kalau lewat Shopee itu kartu kredit itu bisa berlaku, tapi kalau Tokopedia itu bisa berlaku. Karena apa? Nah ini yang perlu didalami, sehingga dengan demikian Shopee bisa mengejar seperti halnya Tokopedia. Nah kemudian Tokopedia ini memang asli diluncurkan oleh orang Indonesia, William Tanuwijaya. Dia akhirnya menjadi orang terkaya ya, nomor sekian lah di Indonesia, dan mungkin di
Asia. Nah, di mana dengan adanya Tokopedia ini akhirnya dia bisa membuat kerajaan dari bisnis online ini menjadi besar, dan sehingga kekayaannya sekarang sudah mencapai di atas 100 triliun. Nah, ini untuk Tokopedia. Ini ada contoh-contoh medianya. Sedangkan kalau Shopee, memang kalau ini bahwa Shopee bisa lebih unggul dari Tokopedia ya saat ini ya, karena dia ternyata pasarnya bukan hanya di Indonesia yang besar, tapi justru di ASEAN. Karena karena dia dibesarkan dan sekolahnya juga di Singapura, kemudian juga dia berasal dari Singapura, sehingga pasarnya itu dari bukan hanya Indonesia tapi Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Filipina, sehingga dengan demikian Shopee itu bisa merajai untuk Asia. Nah, sedangkan di Indonesia Tokopedia memang dia berasal dari ini. Jadi kadang-kadang orang kalau di tempat saya itu ada putra daerah ya, jadi kadang udah beli aja di Tokopedia, jangan di Shopee kan gitu. Nah, justru tadi Shopee itu karena besarnya kadang-kadang tidak menerima demikian aja namanya kartu kredit. Nah, lebih selektif dibandingkan Tokopedia. Benar, karena Shopee itu sudah sangat besar dan bukan hanya di Indonesia tapi di tingkat ASEAN. Nah, hanya karena tadi Tokopedia adalah putra daerah, makanya pengguna dari online Tokopedia kalau di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Shopee. Jadi seperti apalagi sekarang dengan adanya pandemi, kemudian hampir semua manusia di Indonesia termasuk anak-anak itu sekarang sudah menggunakan gadget. Dengan demikian dia bisa menggunakan fasilitas gadgetnya untuk belanja online dan sebagainya. Dan kadang-kadang dia bisa minta kepada orang tuanya untuk membeli sesuatu setelah melihat di gadgetnya. Sedangkan bagaimana Shopee bisa memiliki kelebihan, diantaranya dari ongkos kirim dan sebagainya. Untuk lengkapnya nanti bisa Anda baca lebih lengkap lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah setelah perkuliahan ini Anda punya tugas untuk merangkum. Dari rangkuman inilah yang nanti Anda sampaikan sebagai untuk saya adalah sebagai evaluasi di mana kekurangan dan sebagainya. Anda jadi nanti merangkum dari apa yang saya sampaikan ini, bisa-bisa Anda bisa mencari materi dari internet misalnya untuk menambah supaya lebih lengkap, baik buat Anda sendiri maupun untuk nanti disampaikan ke saya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.